Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali pemirsa yang budiman. Pada pertemuan kemarin yang lalu dengan saya sudah dijelaskan tentang bagaimana pentingnya belajar Al-Quran. Insya Allah ini akan terus bersambung, dan di sini pada kali ini akan dijelaskan tentang bagaimana tentang penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Kenapa pembahasannya seputar Al-Quran? Supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita tidak mengenal Al-Quran, otomatis bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Padahal seperti layaknya kita seorang manusia, itu kita butuh makan, kita butuh minum. Itu secara badan kita. Tetapi secara rohani kita butuh Al-Quran. Karena apa? Karena kita membutuhkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggalkan Al-Quran, karena kalau kita sampai meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya, otomatis kita akan tersesat. Makanya sangat rugi bagi seorang muslim yang tidak mempelajari Al-Quran atau bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Naudzubillahi min dzalik. Jadi tidak ada kata terlambat untuk terus belajar Al-Quran. Tidak ada kata terlambat, oh saya sudah tua, saya sudah kemudian tidak bisa membaca. Tidak. Jadi ketika kita sudah diberi hidayah oleh Allah, kemudian digerakkan hati kita, langsung laksanakan untuk terus belajar Al-Quran. Di sini definisi Al-Quran sendiri, kita sering, apa sih Al-Quran? Kita tahu Al-Quran, kitab suci. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah. Jadi kalau ada yang bilang bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membacanya bernilai ibadah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu sudah dinilai sebagai sebuah ibadah. Kemudian tertulis di antara dua sampul kitab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, artinya terus bersambung dari guru kepada kita sampai kepada umat zaman ini. Kemudian sampai ketika di dalam Al-Quran ini ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullaini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Jadi ketika manusia dan jin ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka ketika dikatakan untuk membuat surat yang paling pendek dan seperti Al-Qur'an itu tidak bisa. Jadi tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, di sini jadi Al-Quran dari zaman Rasulullah SAW pada zaman 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak ada perubahan sedikit pun, bahkan baik secara tulisan atau baik secara ucapan atau secara ketika kita membaca Al-Quran. Makanya baik orang Indonesia, orang Cina atau orang Korea ketika membaca Al-Quran alif lam mim dibaca alif lam mim, kecuali orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, kalau orang-orang yang sudah paham dan bacaannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama, dan itulah mukjizat Al-Quran. Makanya umat pada zaman umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita sekarang ini sangat beruntung. Kenapa? Karena kita bisa menemui mukjizat. Kalau mukjizatnya Nabi Musa tongkat, kita sudah tidak bisa melihatnya. Sekarang kita bisa memegangnya, kita bisa membacanya, kita bisa mempelajarinya. Subhanallah, ini adalah sebuah nikmat bagi kita. Bahkan ketika kita membacanya adalah bernilai ibadah. Satu huruf di dalam Al-Quran kita mendapatkan 10 kebaikan. Jadi satu huruf saja, bayangkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu saja sudah berapa kali dikalikan hurufnya, ada 19 huruf. Jadi di situ baru kita buka A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Basmalahnya saja sudah ada 19 huruf, berarti kita dapat 190 pahala.
Kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya supaya kita menerima hisab yang baik, yang timbangannya yang paling banyak. Baiklah, di sini ketika ada fase-fase atau jenjangnya ketika Al-Quran ini diturunkan dan sampai pada penulisannya. Yang pertama pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini ada 3 jenjang. Yang pertama ketika zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada jenjang ini penyandaran kepada hafalan yang lebih banyak daripada penyadaran pada tulisan. Karena apa? Karena hafalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini sangat kuat dan dan cepat. Jadi di samping hafalan para sahabat ini masya Allah sangat kuat dan sangat cepat. Jadi ketika diturunkan mereka langsung hafal, kemudian hafalannya itu sangat kuat. Dan di samping sebab itu juga ada sedikitnya orang yang bisa baca tulis dan sarananya. Jadi zaman dulu itu sarana prasarana ketika mau menulis itu masih susah. Belum ada kayak kita tinggal fotokopi, kita tinggal tulis pakai tinta, pulpen aja sekarang harganya 1.000 gitu. Pada zaman tahun 90-an, zaman saya masih kecil, itu ketika kita menulis masih pakai tinta-tinta yang ditutulkan, itu masih. Zaman sekarang Masya Allah sudah lebih gampang lagi. Makanya zaman Rasulullah, apalagi zaman Rasulullah belum ada, jadi tulisan itu masih mereka menulisnya. Jadi dari kalangan siapa saja dari kalangan mereka yang mendengar satu ayat, jadi para sahabat ini ketika mendengar satu ayat dia akan langsung menghafalnya, kemudian menulisnya dengan sarana seadanya, di pelepah kurma, kemudian di potongan kulit. Jadi kalau ada nyembelih kambing, jadi di kulitnya itu ditulislah, atau kemudian di permukaan batu cadas, atau pada tulang belikat unta. Nah, jadi di sini kalau kita tinggal ya, kalau ada ilmu tinggal sekarang malah lebih canggih lagi, ada Android ya, tinggal buka Androidnya, tinggal ditulis, dicatat di situ. Tapi zaman dulu tidak, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka banyak menghafalkannya dan kemudian dituliskan dengan seadanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Gitu. Jadi ketika kok bisa hafal Al-Quran? Iya, coba saja para pemirsa ini membuka mushaf, kemudian dengarkan, tidak bisa baca ya, misalkan dengarkan dari Android, dengarkan itu saja terus, satu surat itu saja terus, nanti lama-lama hafal. Seperti ketika para pemirsa melihat anak-anak yang tiba-tiba hafal lagu-lagu mungkin Doraemon atau lagunya yang kartun-kartun itu ya, senangannya kan mereka lihat ya, lihat-lihat hal-hal yang seperti itu, tiba-tiba hafal mereka. Nah, coba dicoba dengarkan satu ayat atau mungkin satu surat terus menerus, itu akan menjadi hafal. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hafal semuanya 30 juz gitu. Dan jumlah para penghafal Al-Quran itu pada waktu itu adalah sangat banyak. Dalam kitab Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 70 orang yang disebut Al-Qurra, maksudnya para pembaca Al-Quran di sini. Mereka dihadang dan dibunuh oleh penduduk 2 desa dari suku Bani Sulaim. Jadi mereka para Qurra, ini para sahabat yang hafal Al-Quran, ini diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi pergi ke suatu daerah, dan di sini dibunuh oleh penduduk 2 desa dari suku Bani Sulaim, yaitu Bani Ri'al dan Dha'wan di dekat sumur Ma'unah. Namun di kalangan para sahabat selain mereka masih banyak para penghafal Al-Quran seperti Khulafaur Rasyidin, Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Salim bekas budak Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, ada Mu'ad bin Jabbal, ada Zaid bin Thabit dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya, ini hadis ini menjelaskan bahwasanya banyaknya para penghafal Al-Quran di kalangan para sahabat, sekalipun mereka ada yang mungkin belum bisa menulis, atau mereka tulisannya cuma sekedar di batu cadas atau di pelepah kurma dan sebagainya. Kemudian dari sini penulisan ini tahap yang pertama, jenjang pertama ini hanyalah sedikit ya, jadi terpisah-pisah
Jadi terpisah-pisah artinya tidak menjadi sebuah buku. Kalau kita kan enak ya, Al-Quran tinggal ngambil sudah lengkap 30 juz seperti itu. Nah, tahap kedua di dalam penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini adalah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tahun 12 Hijriah. Penyebabnya adalah pada perang Yamamah, banyak dari kalangan Al-Qurra yang terbunuh. Di antara Salim bekas budak Abu Hudzaifah. Siapakah Salim? Bekas budak Abu Hudzaifah ini yang kemarin kita bahas ya pada video yang kemarin atau pada pertemuan yang kemarin, yaitu tentang pentingnya kita membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ini salah satu sahabat yang seperti apa? Masih pada ingatkah? Mungkin kalau ada yang ingat bisa ditulis di komentarnya. Siapakah Salim bekas budak Abu Hudzaifah? Mungkin ada nanti komentarnya yang betul bisa hubungin adminnya, insya Allah dapat hadiah dari ustazah insya Allah. Jadi nanti mohon dicek komentarnya ya. Salah seorang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa ini? Salim bin Maula. Jadi Salim bin Maula, siapakah dia? Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Jadi Abu Bakar ini memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab lah yang mengemukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar ini masih agak enggan. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kemudian kita sampai, kata Abu Bakar ini berpikir kok kita mengumpulkan Al-Quran kemudian pada zaman Rasulullah tidak diperintahkan dan tidak ada. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini mengemukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah selesainya perang Yamamah, karena banyak sekali tadi yang meninggal ya di situ para sahabat. Abu Bakar tidak mau melakukannya karena takut dosa. Jadi ketika dikemukakan pendapatnya oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar tidak mau melakukannya, yaitu mengumpulkan Al-Quran karena takut dosa. Karena pada zaman Rasulullah tidak dilakukan, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu, sampai Abu Bakar dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Lalu beliau Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dan di samping Abu Bakar berdiri Umar. Jadi berdua ini Abu Bakar dan Umar ada di situ dan bersama Zaid bin Thabit. Abu Bakar mengatakan kepada Zaid, sesungguhnya engkau adalah seorang yang masih muda dan berakal cemerlang. Kami tidak meragukanmu. Engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang carilah Al-Quran dan kumpulkanlah, kata Abu Bakar kepada Zaid. Kemudian Zaid berkata, maka aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan-hafalan para sahabat. Bahkan di riwayat yang lain Zaid bin Thabit menjawab, seandainya saya diberi sebuah gunung Jabal Uhud di pundak saya, itu lebih ringan daripada tugas yang sangat berat ini. Karena Abu Bakar saja sudah pikir lama karena takut berdosa. Kemudian Zaid bin Thabit juga sama seperti itu. Mushaf tersebut jadi ketika sudah dikumpulkan, mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga beliau wafat, kemudian dipegang oleh Umar hingga beliau wafat. Dan ketika mereka dan kemudian setelah beliau berdua wafat, itu dipegang oleh Hafsah binti Umar, jadi putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Bukhari secara panjang. Jadi di sini kaum muslimin saat itu seluruhnya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Mereka menganggap perbuatannya itu sebagai nilai positif dan keutamaannya bagi Abu Bakar. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang paling besar pahalanya pada mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Abu Bakar, karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kajian pada kali ini, insya Allah akan kita lanjutkan bagaimana tahap ketiga ketika penulisan dan pengumpulan Al-Quran.
Saya cukupkan sekian. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.